Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Memiliki nama lengkap Muhammad Ashari Herlambang atau populer dengan nama channel Marco Chop adalah seorang konten kreator kelahiran Cimahi 10 Desember 1998. Ia adalah anak kedua dari 2 bersaudara yang semuanya adalah laki-laki. Ashari tercatat pernah mengenyam pendidikan di SD Angkasa 1 Bandung, SMP 40 Bandung, dan SMK TI Pembangunan Cimahi. Ia menghabiskan masa kecilnya di Bandung dan tumbuh di keluarga yang sederhana. Ashari menceritakan bahwa kedua orang tuanya sudah berpisah sejak ia masih kecil. Ayahnya memilih untuk menikah lagi, sementara ibunya memilih untuk tinggal bersama keluarganya. Hal ini membuat Ashari dititipkan dan tinggal bersama sang nenek di Cimahi sejak kelas 5 SD hingga sekarang. Ia juga menuturkan salah satu kejadian yang dialaminya ketika ia masih kecil, tepatnya sebelum orang tuanya berpisah. Kala itu Ashari tidak betah di rumah dan lebih memilih untuk pergi ke rumah temannya. Ia juga pernah mengumpulkan uang jajannya yang ia gunakan untuk bermain di warnet dan pulang maghrib, bahkan hingga pernah begadang beberapa kali di warnet. Awal mula ia bermain warnet karena ia merasa bosan dengan game PS, sehingga suatu hari sang kakak mengajaknya untuk bermain game di warnet. Dari sinilah ia mulai mencoba bermain hampir semua jenis game, namun game yang paling ia sukai adalah game Dota. Kebiasaan bermain game Dota berlangsung hingga SMK. Saking sukanya bermain di warnet, Ashari bahkan pernah menggunakan uang SPP sekolahnya untuk bermain warnet ketika ia masih duduk di bangku SMK. Namun meskipun demikian, Ashari tetap bertanggung jawab untuk melunasinya sendiri. Selain suka bermain game, Ashari juga memiliki hobi lain yaitu ngeband dan bermain skateboard. Kemudian ketika lulus SMK, ia beberapa kali menjadi penonton game Mobile Legends saat teman-temannya bermain, sehingga membuatnya merasa penasaran dan mencoba untuk memainkannya. Tak disangka pada percobaan pertamanya ini, ternyata dirinya cukup mahir memainkan game tersebut, sehingga membuatnya berinisiatif untuk menjadi joki Mobile Legends. Namun karena belum memiliki handphone sendiri untuk bermain Mobile Legends, membuat Ashari harus meminjam handphone milik teman saat temannya sedang tidur. Penghasilan yang ia dapat ia gunakan untuk melunasi uang SPP, membeli handphone baru merek Oppo, dan ia bagi 2 dengan temannya karena telah meminjamkan handphonenya. Selain bekerja sebagai joki Mobile Legends sambil bekerja sebagai sales IndiHome, namun gaji yang ia dapatkan sedikit dikarenakan bergantung dengan komisi, sehingga membuat Ashari memilih untuk resign setelah 3 bulan bekerja. Kemudian dirinya memutuskan untuk membeli sebuah kamera dan berniat untuk membuat channel YouTube. Pada 11 Agustus 2017, Ashari membuat channel YouTube yang ia beri nama Marco Chop. Konsep nama Marco Chop sendiri diambil dari nama panggilannya ketika SMK. Ia yang kala itu suka bermain game Dota membuatnya dipanggil Chopo oleh teman-temannya, sehingga dipilihlah nama Marco Chop sebagai nama kanal YouTube-nya. Ia kemudian mencoba membuat konten pertamanya yaitu re-uploader yang mengupload ulang gameplay orang lain dan musik. Tapi sayangnya kontennya ini harus banyak terkena copyright. Dari sini ia kemudian mencoba membuat konten lain dengan sisa uang yang ia miliki, yaitu membuat konten gombalan dan prank. Alasannya memilih konten prank untuk konten YouTube-nya dikarenakan dirinya yang memang menyukai prank. Keseriusannya dalam membuat konten prank pun tidak tanggung-tanggung. Ia bahkan sempat merasakan diusir oleh Satpam saat membuat konten. Namun pengorbanannya ini belum mampu mendapatkan hasil yang memuaskan dikarenakan video miliknya yang masih mendapatkan jumlah viewers yang kecil. Di samping itu uang simpanan miliknya pun sudah habis mengingat ia yang belum mendapatkan penghasilan dari YouTube. Tak sampai di situ saja, dirinya juga mengungkapkan tantangan terberatnya dalam membangun channel YouTube di mana ia harus mendapatkan tekanan dari keluarga karena menyuruhnya untuk bekerja dan diremehkan oleh beberapa orang teman. Hal ini pun tidak membuatnya putus asa dan lebih memilih untuk diam bahkan tidak menanggapinya. Dirinya pun tetap harus konsisten membuat konten YouTube. Ashari juga diketahui memiliki tokoh inspirasi, yaitu Randika Dwi Putra atau lebih dikenal dengan Warpath dan Jazz No Limit.
Setelah itu Asari kemudian memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai joki Mobile Legends dan rela merasakan kesusahan karena handphone miliknya belum canggih. Dari penghasilan ini, ia berhasil membeli handphone baru merek Vivo. Namun tidak lama berselang, pekerjaan joki Mobile Legends mulai mengalami penurunan dan sepi. Ia kemudian mencoba untuk mengunggah video Mobile Legends dan mengikuti turnamen-turnamen kecil yang ada di Cimahi dan Bandung, dan hampir di setiap pertandingan ia keluar sebagai pemenang. Selain itu, ia juga mengejar top Global Aldos dan berhasil menjadi juara. Berkat kepiawaiannya bermain Mobile Legends, dirinya juga pernah mendapatkan penghargaan The Best Fighter dan The Best Player. Tak sampai di situ saja, kesuksesannya sebagai top Global Aldos pun membuat subscriber YouTube-nya mengalami peningkatan. Meskipun demikian, Asari masih harus menghadapi hambatan, yaitu hampir putus asa untuk memonetisasi channel YouTube-nya. Bahkan ia harus rela bolak-balik ke kantor pos untuk mengecek surat Google AdSense. Berkat support yang begitu besar dari penonton setianya, serta kerja kerasnya menyuguhkan konten-konten yang menarik, channel YouTube-nya berhasil mendapatkan 100.000 subscribers pada bulan Februari 2020 dan 1 juta subscribers pada bulan Juli 2020. Kini, channelnya berhasil menembus angka lebih dari 1,8 juta subscribers dan memiliki 370 postingan video. Kesuksesannya sebagai YouTuber membuat Asari mampu merenovasi rumah sang nenek yang berada di Cimahi, membeli PC baru, membantu sang kakak dan orang tua. Selain itu, ia juga memiliki bisnis dan dalam waktu dekat, dirinya juga akan membeli sebuah rumah baru. Kini, dirinya mampu membuktikan pada semua orang bahwa ia dapat menjadi salah satu YouTuber yang sukses. Tentu saja hal ini membuat Asari bahagia dan bersyukur bahwa ia mampu berada di titik ini sekarang. Selain itu, ia juga ingin berterima kasih kepada para penggemar setianya yang selalu menonton channel Marco Chop. Karena tanpa mereka, channel Marco Chop tak akan berkembang pesat seperti sekarang. Akhir kata, Asari ingin membagikan pesan untuk para penggemar setianya, yaitu jika kita ingin meraih sesuatu yang kita mau, kita harus mengejarnya. Jangan menyerah, tetap semangat, jangan pedulikan orang-orang yang tidak memberikan support dan teruslah di jalan kita dengan apa yang kita capai.